Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga cerita dari narasumber ini bisa memberikan manfaat dan menghibur untuk kalian semua pecinta cerita misteri. Terima kasih untuk kalian yang sudah dukung channel Sunyi Sepi ini, dari subscriber baru yang sudah komen, yang sudah like dan juga share dari cerita-cerita channel kami, yaitu channel Sunyi Sepi. Nah, kali ini saya ingin menceritakan satu kisah yang datangnya dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Bu Harni. Ini pengalaman Bu Harni, tapi dalam kata Bu Harni atau nama Bu Harni ini hanya sebutan atau nama samaran, bukan nama yang sesungguhnya. Nah, Bu Harni ini menceritakan pengalaman dia yang selalu diteror atau diganggu oleh makhluk astral atau makhluk gaib itu di dalam rumahnya sendiri. Nah, ini pengalaman beliau, yaitu Bu Harni. Ini hanya mendatangkan ulama atau kiai ataupun praktisi yang tujuannya agar aura negatif atau teror yang sering mengganggu keluarga Bu Harni ini bisa diredam atau disingkirkan. Nah, pengalaman Bu Harni ini sudah sangat lama sebelum hanya dia mengundang kiai atau praktisi. Sekitar 1 tahun sebelum dia undang praktisi, ini pengalamannya. Setiap kali dia ke arah kamar bagian dapur, itu sering melihat bayangan-bayangan hitam. Itu setiap kali di jam-jam tertentu, yang tepatnya itu kadang di tengah dini hari. Itu antara jam setengah 12, jam 11 malam, kadang jam 1 malam, sering melihat bayangan. Yang awalnya itu hanya bayangan, lambat laun itu bukan hal lagi bayangan, tapi bisa seperti menyentuh benda-benda di dalam ruangan dapur milik Bu Harni. Dari suara baskom yang tiba-tiba seperti terjatuh, tapi baskomnya masih utuh. Suara gemericik air seperti orang yang sedang cuci kaki, tapi lantainya kering. Itu yang membuat Bu Harni dan seluruh keluarganya itu ya kalau setiap malam hampir 1 tahun itu tidak berani sendiri ke ruangan dapur dan kamar mandi. Itu dialami oleh keluarganya Bu Harni. Sempat orang tuanya itu suaminya Bu Harni itu memberikan seperti saran, Bu, kalau bisa itu ya dipoyani atau dikasih sesaji. Nah, Bu Harni ini tahu betul ya, namanya sesaji itu kan seperti hal-hal yang klinik lah. Intinya justru malah memberikan nikmat atau membuat si astral itu betah di rumahnya. Tapi saran dari suaminya itu dilakukan juga oleh Bu Harni. Ya untuk apa? Ya agar sosok astral di ruangan dapur yang di rumahnya Bu Harni itu tidak mengganggu. Setiap malam Jumat itu selalu diberikan sesaji. Entah itu sesaji bentuk kemenyan, bentuk air dari air kopi mineral, air teh dan sebagainya, itu setiap malam Jumat. Tapi bukannya keadaan itu semakin membaik, justru malah mengundang yang lainnya, mengundang gaib-gaib lainnya, yang akhirnya membuat seluruh rumah Bu Harni ini seperti sarang demit atau seperti rumah-rumah makhluk astral. Bukan hanya di ruangan dapur sama kamar mandi, di dalam kamar tidur dia, Bu Harni sama suaminya, di ruangan tengah, di tempat keluarga nonton TV, di kamar anak-anaknya, di ruangan tamu, seperti semuanya itu sudah dipenuhi sesak dengan makhluk-makhluk astral. Karena apa ya? Bentuk perilaku yang tidak kasat mata, dari hal-hal sepele seperti gelas yang kadang pindah tempat, dari suara yang datang secara tiba-tiba padahal tidak ada siapapun di dalam kamar. Dan itu berlangsung terus-menerus sampai satu keluarga ini pernah mengalami satu kejadian. Suaminya, ketiga anaknya itu tidur di ruangan tamu karena di dalam kamar anak-anaknya itu
sangat mengganggu suaranya, seperti suara hewan tikus yang lewat. Tapi suara itu sering terdengar. Kalau misalkan suara tikus itu ya sesekali dia kerak-kerak, tapi itu didengar oleh anak-anaknya Bu Harni. Itu sering sekali yang membuat mereka itu takut. Ketakutan anaknya ini yang membuat Bu Harni ini tuh semakin bingung harus bagaimana agar gaib itu tidak mengganggu rumah tinggal mereka. Padahal sesaji sudah diberikan setiap malam Jumat. Kalau diberikan sesaji lagi, takut malah mengundang yang lainnya lagi. Bingung akhirnya Bu Harni sama suaminya. Sampai ketiga anaknya, salah satunya itu pindah tempat tinggal untuk setiap malam itu istirahat itu harus kepindah ke rumah saudaranya. Ya karena apa? Saking takutnya tinggal di rumahnya sendiri. Itu dilakukan oleh anaknya. Dan disusul di bulan berikutnya anaknya yang kedua, disusul berikutnya anak yang terakhir. Karena anaknya sudah gede semua. Dari yang 10 tahun, yang sudah 15 tahun, bahkan yang sudah dewasa. Ini awalnya itu yang dewasa, yang pertama kali tinggal di rumah saudaranya, adik Bu Harni sendiri. Karena mereka tuh semuanya meninggalkan Bu Harni dengan suaminya, Bu Harni tinggal di rumah sendiri pun terasa tidak betah. Ya karena apa? Saat ketiga anaknya itu tidak ada di rumahnya setiap malam, pokoknya setiap jam 9 malam, semuanya itu seperti bubar. Ketiga anak itu bubar untuk pindah istirahat. Mereka istirahat tidur di rumah adik kandungnya Bu Harni, di rumah bulenya. Dan itu membuat Bu Harni itu berpikir, bagaimana caranya agar anak-anak bisa kembali ke rumah kita sendiri. Ngomong sama suaminya, ngobrol, bagaimana ini Pak, kita ndak enak numpang istirahat anak-anak kita sama adik saya. Kalau seperti ini apa ndak mengganggu? Kita kan tahu anaknya bule itu juga ada. Apa harus berdesak-desakan? Kamar ya memang ada 3, tapi kan semua itu juga digunakan. Hampir 3 bulan lamanya. Mereka itu setiap malam itu seperti ngungsi, pindah dari tempat tinggal yang seharusnya dijadikan tempat istana, yaitu surga, itu rumah. Tapi kenyataannya anak-anaknya Bu Harni setiap jam 9 itu harus pindah sampai 3 bulan lamanya. Nah, saat sering sekali mendengar sesuatu yang benar-benar di luar nalar, di luar logika, sampai Bu Harni ini pernah mengucapkan satu kalimat yang benar-benar membuat dia itu pingin mengungkapkan perasaannya, unek-uneknya. Dalam hatinya itu mengatakan, kalau memang mau tinggal ya tinggal di sini, tapi jangan ganggu, jangan bikin suara-suara yang aneh yang membuat anak saya itu akhirnya pindah semua. Itu unek-unek Bu Harni. Saat Bu Harni ini mengutarakan unek-uneknya, itu hanya di dalam hati, tidak diucapkan. Tapi justru malah membuat rumahnya itu benar-benar keadaannya semakin hari semakin lama. Selama 3 bulan lamanya ditinggalkan anaknya setiap malam, kondisi kamar-kamar anaknya itu benar-benar semakin terasa hawa-hawa negatifnya. Nah, pernah sesekali Bu Harni sama suaminya ini menggunakan cara-cara tradisional agar tahu apakah benar di rumahnya ini auranya negatif atau positif. Dia dengan menggunakan media air, dicampur garam, dicampur cuka, ditaruh di salah satu tempat di kamar yang memang auranya itu terasa sangat-sangat aneh, ditaruh air yang sudah tercampur garam sama cuka ini. Benar dugaan Bu Harni, airnya itu berubah menjadi keruh, berampas. Padahal air itu tadinya air yang bening, hanya warnanya itu warna seperti warna garam karena sudah ada larutannya. Tapi kata Bu Harni itu ada amalan yang dibaca, tidak semerta-merta itu ditaruh. Ada amalan yang disampaikan. Nah, saat mengetahui aura negatif di rumahnya itu benar-benar terasa, benar-benar membuat kondisi rumahnya Bu Harni ini sudah tidak nyaman untuk dihuni untuk dia dan keluarganya. Sampai akhirnya Bu Harni ini mengundang salah satu praktisi. Praktisi dipanggil sama Bu Harni, dimintai bantuan agar
seluruh penghuni rumah yang tadinya cuma di ruangan dapur, tapi selama hampir setahun itu semenjak dia sering memberikan sesaji justru mengundang hal-hal yang lain. Nah, hanya praktis itu memberikan saran sama Bu Harni. Seringlah rumah ini dilakukan atau dijadikan alat untuk ibadah. Seringlah rumah ini dijadikan untuk mengaji. Sementara praktisi ini dengan apa yang dia mampu, dengan izin Allah, praktisi ini menjelaskan apa yang harus dilakukan. Ayat-ayat suci dilantunkan di setiap kali dia melangkah. Dia putari ruangan demi ruangan. Dia kelilingi rumah Bu Harni. Dibaca sembari membaca ayat kursi, dibaca. Semua itu terasa. Suara gemuruh itu benar-benar yang membuat Bu Harni itu merasa takut. Bu Harni berdiri dengan suaminya itu di luar rumah. Disaksikan tetangga-tetangganya. Kalau di rumahnya itu seperti sedang dinetralisir dari pengaruh-pengaruh gaib. Dan itu benar-benar terasa. Anak-anaknya yang mendengar suara-suara gemuruh dari rumahnya nanya ke Bu Harni, "Bu, itu ada apa? Kenapa Bu rumah kita seperti ini?" Usut punya usut. Semuanya itu berawal dari Bu Harni yang membiarkan sosok astral yang ada di dapur dan di kamar mandi itu dibiarkan oleh Bu Harni. Yang lama-kelamaan akhirnya sering membuat gaduh di ruangan belakang. Saran suaminya yang setiap malam Jumat memberikan sesaji, nah ini seperti siklus untuk mengundang alam-alam lain itu datang ke rumah Bu Harni. Bu Harni menceritakan ke tetangganya bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar salah. Karena apa ya, memberikan makan. Ya ini membuat mereka itu ya seperti diundang, diberikan seperti sesaji. Siapa yang nggak datang? Praktisi pun menjabarkan dengan kenyataan yang ada bahwa hadirnya mereka, sosok-sosok astral ini karena si pemilik rumah itu ya memang menyediakan makanan, menyediakan apa yang mereka butuhkan. Itu apa ya, sesaji. Setelah praktisi itu menetralisir kondisi rumahnya, yang disarankan oleh praktisi ini untuk digunakan rumah itu sebagai alat untuk ibadah, anak-anaknya ini belum mau tidur di rumahnya. Walaupun sudah dinetralisir oleh praktisi, itu tidak langsung membuat anaknya itu kembali tidur bareng dengan orang tuanya. Tapi disuruh oleh Bu Harni agar rumahnya itu dijadikan untuk sholat, untuk mengaji. Lambat laun, selama hampir 1 bulan setelah dinetralisir, rumah itu terasa beda. Dari yang tadinya hawanya siup, hawanya senyap, hawanya dingin, akhirnya semua itu seperti terasa rumah yang benar-benar surga untuk mereka sendiri. Rasa nyaman untuk istirahat, rasa nyaman untuk tinggal, dan betah pun terasa oleh Bu Harni sekeluarga. Tapi kejadian itu benar-benar tidak dilupakan oleh Bu Harni. Kejadian teror, kejadian yang benar-benar yang membuat keluarganya, yaitu anak-anaknya Bu Harni ini ya sampai ketakutan. Dan salah satu anaknya itu ya pernah mengalami satu kejadian. Kalau apa yang dilihat Bu Harni itu bayangan, tapi yang dilihat oleh anaknya itu nyata. Dan itu membuat anak yang terakhir, yang usianya masih 10 tahun, itu sangat terganggu, yang membuat anak kecil itu sangat-sangat ketakutan. Dan traumanya itu benar-benar masih terbayang-bayang walaupun sudah dinetralisir. Nah, lewat bantuan praktisi ini hanya apa ya, dibimbing sama praktisi. Sebulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, butuh waktu yang lama. Untuk apa ya? Untuk mengembalikan rasa keberanian terhadap hal-hal gaib. Rasa mental itu yang tadinya sempat hilang itu hanya bisa termunculkan kembali. Tapi butuh waktu untuk memulihkan mental dari anaknya Bu Harni. Itu terasa setiap kali dia dengar azan maghrib, dia selalu takut, seperti menutup wajahnya. Apakah mungkin anaknya bisa melihat hal-hal gaib? Dan ternyata itu benar. Semenjak dia sering melihat hal-hal gaib, bayangan,
anaknya itu bisa melihat hal gaib itu di setiap maghrib itu selalu enggan yang namanya ke kamar mandi. Harus ditemani, bukan cuma satu orang, tapi kedua kakaknya pun harus menemani untuk mengambil air wudhu. Itu adiknya. Itu butuh proses yang sangat lama. Walaupun setelah sholat maghrib, dia berangkat ngaji ke praktisi ini, ke salah satu kiai setempat. Dia diberikan bimbingan, orang tuanya diajarkan untuk mengamalkan sesuatu untuk anaknya agar doa. Barokah doa dari orang tua yang mengamalkan amalan tersebut bisa mengembalikan mental anaknya yang pernah mengalami kejadian-kejadian gaib tersebut, kejadian yang membuat anaknya itu seperti rasa takutnya tidak serta-merta hilang begitu saja. Dan itu benar-benar dilakukan oleh Bu Harni selama hampir 3 bulan lamanya untuk memulihkan kondisi anak yang paling terakhir. Suaminya Bu Harni, ia pun sama, diharuskan sebagai seorang kepala keluarga dari bimbingan kiai setempat, ya untuk mengimami keluarganya agar dia sebagai contoh untuk anak-anaknya bahwa kepala keluarga itu sebagai imam atau pemimpin di rumah mereka sendiri, dibimbing oleh kiai setempat. Itu hampir 3 bulan, bahkan sampai setengah tahun mereka itu ya harus setiap kali itu ya dibimbing oleh praktisi itu. Mereka datang ke praktisi, minta pencerahan sekaligus meminta agar mereka semuanya itu selalu dalam keadaan lindungan. Tapi praktisi atau kiai ini ya mau menyarankan ke keluarga Bu Harni, mintalah pada Sang Pencipta, bukan minta pada dirinya. Praktisi enggan. Ya karena semua itu hanya lantaran, perantara, dia hanya sebagai manusia yang fakir. Praktisi mengatakan seperti itu ke Bu Harni. Dia bukan apa-apa, karena semua itu adalah izin dan perlindungan juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat keluarganya Bu Harni bisa hidup dalam keadaan baik-baik saja tanpa gangguan teror-teror makhluk gaib yang pernah ada di rumahnya Bu Harni. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran bahwa yang namanya iblis, jin, atau apapun itu di rumah kita, ya gunakanlah rumah itu sebagai tempat yang paling nyaman. Jadikan tempat itu untuk ibadah, untuk mengaji. Insya Allah rumah itu akan menjadi rumah yang benar-benar nyaman untuk ditinggali dan dihuni. Terima kasih, semoga kisah ini menjadikan pelajaran, menjadikan wawasan dan juga menghibur untuk kalian semua pecinta cerita misteri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.